Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalda Lukiana Ismawan dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang APEC. Pertama dimulai dari pengertian. APEC adalah kepanjangan dari Asian Pacific Economic Cooperation, merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. APEC pertama kali dibentuk pada tahun 1989 saat pertemuan tingkat menteri negara-negara Asia Pasifik diadakan di Canberra, Australia. APEC adalah forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Perwakilan dari negara-negara anggota APEC yang berjumlah 22 anggota bertemu secara tahunan untuk mendiskusikan isu-isu yang dihadapi kelompok tersebut. Selanjutnya, ada latar belakang terbentuknya APEC. Pembentukan kerjasama regional di kawasan Asia Pasifik dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya dinamika proses globalisasi. Dinamika ini berdampak sangat luas dan terjadi secara global di seluruh belahan bumi, termasuk kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itulah, negara-negara di kawasan ini dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian lewat perubahan struktur ekonomi agar tidak merugikan mereka atau negara-negara di Asia Pasifik. Selanjutnya ada perubahan dalam konstelasi politik dunia seperti munculnya berbagai kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup dan cenderung membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam bidang perdagangan dan investasi. Contohnya NAFTA. Selanjutnya, adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay. Kekhawatiran tersebut sempat menimbulkan ketidakpastian atas masa depan perekonomian dunia. Dan yang terakhir, adanya perubahan di bidang politik dan ekonomi yang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur. Selanjutnya, ada permasalahan di dalam tubuh APEC. Yang pertama ada dominasi Amerika Serikat di dalam APEC. Amerika Serikat dengan kebijakan politik luar negerinya yang mengedepankan power selalu berusaha menjadi controller dalam berbagai forum kerjasama internasional termasuk dalam APEC. Dalam konferensi tingkat tinggi APEC 2003 di Bangkok, Thailand, pada tanggal 20 Oktober 2003, isu nuklir Korea Utara, terorisme, dan kegagalan pembahasan sistem perdagangan dunia mendominasi hari pertama. Fakta ini membuktikan dominasi Amerika Serikat atas penyusunan topik yang dibahas di APEC. Selanjutnya ada pergeseran misi APEC. Dalam KTT APEC akhir-akhir ini, pembahasan APEC tidak lagi terfokus pada masalah-masalah ekonomi, akan tetapi justru berkisar pada isu-isu non-ekonomi. Ini merupakan bukti nyata bahwa karena dominasi Amerika Serikat di APEC, maka misi APEC telah mengalami pergeseran. Anggota-anggota APEC sendiri banyak yang telah menyadari pergeseran misi APEC tersebut. Menanggapi pergeseran misi ini, sejumlah anggota forum APEC merasa keberatan karena persoalan keamanan telah mengurangi penekanan APEC terhadap perekonomian dan isu perdagangan. Topik non-ekonomi juga mengurangi fokus pembahasan pada penghidupan kembali sistem perdagangan multilateral yang gagal pada pertemuan di Cancun, Meksiko awal September 2003. Selanjutnya ada tujuan APEC. Tujuan pembentukan organisasi ini tidak lain demi meningkatkan perekonomian di kawasan Asia Pasifik. Berikut adalah perincian tujuan organisasi. Yang pertama, peningkatan perekonomian di Asia Pasifik dimulai dari pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi yang diperoleh dengan meningkatkan intensitas perdagangan serta investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan perekonomian di kawasan Asia Pasifik agar mampu bertahan di tengah semakin berkembangnya ekonomi internasional. Dan yang ketiga, kerjasama organisasi dilakukan dengan bertumpu pada tiga lingkup, yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi usaha, serta kerjasama ekonomi dan teknik. Ada juga manfaat APEC bagi Indonesia. Yang pertama, sebagai organisasi yang bersifat fleksibel, APEC menjadi sarana untuk membahas berbagai isu-isu perekonomian internasional. Selanjutnya, APEC berfungsi sebagai forum konsolidasi untuk membawa negara-negara maju era perdagangan terbuka yang sejalan dengan prinsip perdagangan multilateral. Yang ketiga, meningkatkan peran masyarakat serta swasta yang ada di Indonesia menuju liberalisasi perdagangan. Hal ini berdasarkan pada salah satu pilar APEC terkait fasilitasi perdagangan dan investasi.
Selanjutnya, meningkatkan human and capacity building di Indonesia dengan kemampuan negara memanfaatkan berbagai proyek APEC untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia. Dan yang kelima ada sebagai sumber untuk meningkatkan potensi ekonomi perdagangan serta investasi Indonesia. Dan selanjutnya sebagai forum untuk saling bertukar pengalaman. Terus ada juga memproyeksi berbagai kepentingan Indonesia berdasarkan konteks ekonomi secara internasional. Dan yang terakhir, bergabung menjadi anggota APEC membuat Indonesia memiliki kemampuan untuk memproyeksikan berbagai kepentingan negara serta mengamankan posisinya dalam tata hubungan internasional yang bersifat bebas dan terbuka. Dan yang terakhir ada pertemuan APEC di setiap tahunnya berlangsung di negara yang berbeda-beda yang sudah tertera di slide berikut ini. Pertama kali pada tahun 1989 di Australia, selanjutnya di Singapura, dan selanjutnya Korea Selatan, dan pada tahun lalu 2019 di Chili. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.